ya hostnya. Saya akan dulu. Ya. Oke. Baik, sebentar Bapak, sebentar. Jadi likuifaksi itu terjadi biasanya, gitu ya. Terjadi itu biasanya karena curah hujan yang tinggi. Kalau yang lalu kita membahas tentang longsor ya. Longsor juga itu karena curah hujan yang tinggi, kemudian materialnya terbawa oleh air tersebut dan terjadilah longsor. Nah, kalau likuifaksi ini terjadi akibat ada celah. Celah di mana tanah itu biasanya ada celah pasca gempa bumi. Ya, pasca gempa bumi. Akan saya share ini. Nah, ini. Lihat semua? Lihat ya. Ya, lihat ya. Likuifaksi adalah fenomena hilangnya daya dukung tanah untuk menopang bangunan di atasnya akibat kejadian alam seperti gempa bumi. Belum tentu gempa bumi juga sih ya, tapi kebanyakan dari gempa bumi. Gitu. Anda mungkin sering melihat ketika gempa bumi, ya, setelah bergempa bumi itu biasanya tanah itu terlihat retak. Ya, biasanya ketika setelah gempa bumi tanah itu retak, ada yang terbelah gitu kan. Atau tidak gempa bumi juga, misalkan karena ada pergeseran tanah tersebut belah ya, belah atau retak-retak ya. Dan itu biasanya kalau akan terjadi likuifaksi itu tanah tersebut pecahnya itu luas gitu, pecahnya itu besar gitu. Bukan retak-retak seperti kekeringan ya, kita belum pelajari tentang kekeringan tanah retak-retak karena kekeringan itu sih biasa gitu ya. Tapi kalau akan terjadi likuifaksi biasanya retaknya itu sangat besar gitu ya. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada gambar likuifaksi yang sangat dahsyat. Ya. Likuifaksi yang sangat dahsyat ini akibatnya seperti ini. Ya, Anda lihat itu di layar. Nah, ini sampai material ini bercampur aduk. Bercampur aduk. Ini sangat dahsyat sekali. Nah, ini juga ini ahli mitigasi likuifaksi ya. Ini ahlinya nih Pak Setya Winarno ya. Nah, dia menyimpulkan begitu. Sesungguhnya tidak ada bencana alam. Yang ada adalah fenomena alam. Bagus ya. Sesungguhnya tidak ada bencana alam, yang ada adalah fenomena alam. Bencana alam ada jika fenomena alam terjadi, sedangkan makhluk hidup di dalamnya tidak siap dengan fenomena tersebut. Ya, tidak siap dengan fenomena tersebut. Jadi sebetulnya bencana alam, gempa, longsor, itu alamiah sebetulnya. Itu alamiah, fenomena alam. Kalau curah hujan tinggi terjadi longsor. Kalau peralihan cuaca terjadi angin puting beliung. Anda mungkin ada yang sudah mendapat kabar, mendapat informasi. Minggu kemarin terjadi di antara perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ya, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Itu di daerah Losari.
terjadi puting beliung, ya, terjadi puting beliung. Sampai seng itu nyangkut di kabel listrik. Kemudian di daerah Cirebonnya, di daerah kabupaten, terutama di pemerintahan Kabupaten Cirebon, daerah Sumber, itu juga terjadi puting beliung. Nah, ini mungkin peralihan cuaca dari sekarang kan musim hujan, ya, musim hujan. Itu sebetulnya fenomena alam sebetulnya. Nah, kalau manusianya atau makhluk hidupnya sudah bisa menangkap fenomena tersebut, ya tidak akan terjadi bencana, gitu kan? Tidak akan terjadi bencana. Makanya Pak Seto Winarno, ahli likuifaksi, ya, ahli kebencanaan ini, dia menyoroti likuifaksi. Ahli kebencanaan ini beranggapan bahwa tidak ada bencana alam, yang ada fenomena alam. Bencana alam itu akibat dari fenomena alam yang disikapi oleh makhluk hidup dengan ketidaksiapan. Seperti halnya kalau kita melakukan sesuatu, ya, kalau kitanya tidak siap akan terjadi celaka. Tapi kalau kitanya berhati-hati, sudah siap-siap, tidak akan terjadi apa-apa. Seperti itu, ya. Fenomena alam, longsor, banjir, tidak akan terjadi apa-apa kalau kitanya sudah tanggap, ya, sudah tanggap. Kalau misalkan, wah ini akan terjadi banjir ini, sungai sudah meluap, kita siap-siap dengan perahu karet, kita siap-siap mengungsi. Akhirnya ya tidak akan bencana, ya. Kemudian longsor, sudah tahu kan, rumah kita di bawah tebing. Kemudian ini curah hujan sangat tinggi sekali. Kita melakukan pengungsian, tidak akan terjadi bencana. Seperti itu. Jadi makanya disimpulkan sesungguhnya tidak ada bencana alam, yang ada adalah fenomena alam. Gitu. Kemudian, nah ini kita kembali lagi menyoroti tentang likuifaksi. Likuifaksi ini karena di antara kita juga kan sebenarnya banyak yang tidak tahu karena memang likuifaksi ini jarang, dan tahunya itu setelah kejadian likuifaksi terbesar, yaitu di Palu. Ya, likuifaksi terbesar di Palu, ya. Nanti kita lihat videonya, betapa dahsyatnya, Nah, berawal dari gempa Palu yang terjadi, ya, tidak hanya tsunami, tetapi juga diikuti dengan sebuah bencana yang disebut dengan likuifaksi. Bagi masyarakat saat itu masih asing, ya. Bahkan saat ini pun Anda semua ada yang tidak tahu, ya, likuifaksi. Makanya saya anggap perlu Anda tahu tentang jenis bencana, yaitu likuifaksi. Nah, tadi saya mengatakan bahwa likuifaksi itu biasanya terjadi karena gempa, karena pecahan tanah, kemudian bisa jadi juga bahkan tsunami. Ketika tsunami, kalau tsunami kan airnya masuk ke airnya naik ke darat, ya, Nah, di sini terjadi air laut itu masuk ke tanah dan mengakibatkan material tanah itu menjadi encer, gitu ya, menjadi encer. Waktu di Palu kejadiannya itu ya seperti itu. Ketika itu terjadi tsunami, kemudian tsunami, saking dasar tsunami itu air laut itu masuk semua ke darat, masuk ke kota Palu saat itu. Kemudian setelah masuk tersebut, ya, jadi airnya menyerap, karena saking banyak mengakibatkan tanah tersebut, ya, karena kontur tanahnya berbeda, mungkin, ya, ada kontur tanah kan beda-beda, ada yang padat, ada yang cair, ya.
Kemudian terjadilah likuifaksi. Likuifaksi di Palu itu likuifaksi terbesar di Indonesia. Waktu itu tahun 2018 ya, 2018. Nah, makanya dari kejadian Palu itu perlu digalakkan sosialisasi bagi masyarakat agar apabila hal tersebut terjadi, masyarakat jauh lebih siap ya menghadapi fenomena alam. Masyarakat kalau sudah siap tentu tidak akan menjadi bencana. Namun apa boleh buat ya, seperti halnya likuifaksi Palu itu, kalau dilihat nanti ya di videonya, kita tidak akan bisa menghindari, tapi namanya usaha manusia itu harus ya, manusia harus berusaha ya, kemudian hasilnya diserahkan kepada Sang Pencipta ya. Jadi harus berusaha ya, minimal ada likuifaksi yang tidak terlalu besar, kita sudah siap gitu ya. Kalau terjadi likuifaksi terlalu besar, yang tidak terlalu besar, kita sudah siap ya. Nah ini juga seperti tadi juga sama Saras juga ya, definisi likuifaksi macam-macam ya. Ini di sini menurut Profesor Paulus Pramono, ini adalah profesor guru besar di Universitas Katolik Parahyangan ya, Bandung. Nah, jadi likuifaksi itu fenomena hilangnya daya dukung tanah untuk menopang bangunan di atasnya akibat kejadian alam ya. Kejadian alamnya baik gempa bumi, kepatahan tanah ya, geser tanah, atau tadi tsunami ya. Nah, ini likuifaksi adalah fenomena di mana tanah yang tanpa kohesi menjatuhkan kekuatan gesernya ya, tanpa kekuatan kohesi itu jadi kekuatan tanahnya ya, secara signifikan dan mengalir di bawah volume yang konstan, volumenya sangat besar gitu ya. Tegangan konstan secara efektif dan tegangan geser yang konstan akibat timbulnya tekanan pori yang berlebih selama gempa bumi. Nah ini kalau ini bahasa teknik ya, bahasa teknik ini mendefinisikan macam-macam. Nah ini salah satu dari orang teknik ya. Gitu. Nah di antara kerusakan yang lain menurut Harjo tadi ya, ini menurut Profesor Paulus Pramono Harjo ya, ini adalah retaknya permukaan, getaran, jatuhan beban pada bangunan dan infrastruktur, dorongan seismik, dan tsunami. Jadi ini retakan permukaan akibat getaran. Ya, satu akibat getaran, misalkan ada kan dari getaran misalkan karena terjadi gempa bumi, nah, itu kan ada getaran kan, nah akibatnya retak tanahnya. Kemudian akibat jatuhan beban misalkan jatuhan beban pada bangunan dan infrastruktur, misalkan terjadi jatuhan yang sangat dahsyat misalkan ya, nah itu terjadilah celah di permukaan tanah. Atau dorongan seismik, itu misalkan ketika bencana ketika gunung meletus, nah, gitu ya, itu juga bisa retak tanah itu ya. Dan tsunami. Nah, jadi kalau tsunami itu murni air ke darat itu ya mendatangkan menjadikan likuifaksi gitu ya. Kalau misalkan tadi dorongan seismik itu kan ada tahapnya ya, terjadi pecahan dulu, kemudian curah hujan tinggi mengakibatkan likuifaksi seperti itu. Di kita ada nggak? Ada sebetulnya. Kalau
kalau kita lihat ya, tapi dengan skala kecil, misalkan kalau Anda lewat ke Sumedang yang waktu itu saya ceritakan itu sekitar daerah setelah Sumedang, menjelang ke perbatasan Tomo ya, menjelang perbatasan Sumedang. Itu di daerah Tomo kalau nggak salah. Di situ ada, karena tanahnya bergeser terus gitu ya. Tanahnya bergeser terus seperti likuifaksi gitu kan. Jadi mininya likuifaksi. Tanahnya bergeser terus. Memang itu kontur tanahnya beda dengan yang lainnya gitu kan. Kemudian curah hujan tinggi, maka bergeser terus. Pada waktu itu aspal jalan raya itu sampai terbawa, gitu ya, terbawa. Akibatnya rusak jalan. Nah, kemudian diperbaiki seperti itu lagi, dan akhirnya saat ini dibuatlah jembatan, ya, jembatan beton itu untuk menghindari likuifaksi. Jadi likuifaksinya melalui bawah jembatan. Itu fenomena alam, dibiarkan seperti itu karena sudah tidak bisa disiasati. Tapi saya pernah tanya untuk skala kecil gitu ya, untuk skala kecil fenomena likuifaksi bisa diatasi dengan kerucuk. Bahasa teknik itu kerucuk. Kerucuk itu memasukkan bambu ke tanah. Ya. Jadi kalau misalkan tanah biasanya untuk konstruksi bangunan biasanya untuk konstruksi bangunan. Misalkan tanah luas 100 meter. Misalkan 100 meter ini yang skala kecil saja untuk bangunan rumah. Itu diperkirakan dalam jarak, misalkan dalam jarak 3 meter diberi kerucuk, diberi bambu tajam, dimasukkan ke dalam tanah, ya, masukkan ke dalam tanah agar tidak terjadi pergeseran. Ya. Selain tidak terjadi pergeseran juga untuk memperkuat fondasi, gitu ya. Jadi diberi kerucuk katanya, gitu ya, diberi kerucuk. Itu pun kerucuk tersebut bisa digunakan ketika terjadi longsor untuk mengurangi longsor bisa dengan kerucuk. Ya, kerucuk. Jadi bambu yang sudah sekira misalkan 3 meteran gitu kan dimasukkan ke tanah tersebut, terus dijejerkan. Kalau untuk benteng itu dijejerkan, atau bahkan mungkin kalau yang orang Tasik atau orang Garut yang biasanya ada balong ya, ada balong. Nah ini nih gambar yang ada balong misalkan. Biasanya orang tua membuat balong supaya tidak longsor, di pinggirnya itu pakai bambu gitu ya. Pernah lihat kan? Di pinggirnya itu pakai bambu gitu, ditancap-tancapkan gitu supaya tidak terjadi longsor. Nah itu kerucuk itu seperti itu. Nah, kerucuk itu seperti itu. Katanya kata orang teknik itu ketika tanah tersebut konturnya labil gitu ya, tidak padat, itu sebelum ada fondasi membuat kerucuk dulu. Kerucuk dulu. Berapa jaraknya terserah, tergantung kebutuhan gitu ya. Nah gitu. Baik, kita lanjutkan. Likuifaksi merupakan kerusakan akibat gempa, bisa ketika. Di antara yang lain, terjadi adalah letakkan permukaan, getaran, jatuhan beban, tadi ya, infrastruktur, dorong seismik, dan tsunami. Ya. Nah, sekarang jenisnya. Ini ada jenis likuifaksi. Terdapat 4 jenis likuifaksi, yaitu sunblow,
cyclic mobility, lateral spreading, dan low liquefaction. Ya, kita bahas satu-satu. Sunblow apa? Sunblow itu biasanya ditandai, tapi kita sudah mengerti ya likuifaksinya ya. Sudah dulu mengerti likuifaksi ya. Nah, sekarang jenisnya. Sunblow ditandai dengan keluarnya pasir di suatu daerah. Keluarnya pasir di suatu daerah, keluar gimana? Ada satu daerah ya, itu yang tanahnya labil. Tanahnya labil. Kemudian karena di atasnya itu mengandung banyak air gitu ya. Kemudian keluar pasir. Nah, setelah keluar pasir ya, kemudian tanah di atasnya itu turun. Gitu. Kemudian setelah turun, maka akibatnya apa? Akibatnya bangunan yang ada di atasnya mengalami kemiringan. Mungkin Anda pernah lihat di daerah-daerah, biasanya di daerah-daerah pegunungan. Ya, daerah pegunungan. Nah, sunblow itu mengakibatkan bangunan miring. Sebelum biasanya ada yang seluruhnya miring, tapi ada yang misalkan sebelah-sebelah. Nah, ini yang repot yang sebelah-sebelah. Sebelahnya miring, sebelahnya apa? Tanahnya labil, sebelahnya enggak. Mengakibatkan apa? Rumahnya tersebut terbelah. Gitu, ya. Rumah tersebut terbelah. Akibatnya apa? Retak tembok, misalkan. Retak tembok yang semakin besar. Ya, retak tembok yang semakin besar, akhirnya warga tersebut mengungsi, gitu ya, khawatir terjadi longsor atau likuifaksi. Itu, nah, itu sunblow ya, sunblow itu jadi turunnya permukaan yang lain sehingga bangunan yang di atasnya itu dalam skala kecil ya, kemudian permukaan bangun di atasnya menjadi miring atau menjadi retak ya, atau menjadi berubah gitu ya, yang tadinya berdiri tegak, yang sebelahnya berdiri, yang sebelahnya miring. Nah, itu namanya sunblow. Kemudian cyclic mobility adalah fenomena pencairan yang dipicu oleh pembebanan siklik yang terjadi pada endapan tanah dengan tegangan geser statis yang lebih rendah dari kekuatan tanah. Jadi di bawahnya itu kekuatan tanah di bawahnya itu lebih labil gitu. Bisa seperti itu? Oh bisa. Jadi kita tidak tahu di bawah itu kan air, ada aliran air, kita tidak tahu kan di bawah itu. Kadang kalau membuat sumur itu kedalaman berapa air banyak, kedalaman berapa airnya sedikit, kedalaman berapa lagi ternyata banyak lagi gitu kan. Nah, ini ketika di bawahnya itu tanahnya di bawahnya itu terlalu banyak air gitu, kemudian anjlok gitu, anjlok. Jadi maka itu disebutnya cyclic mobility ya, anjlok gitu kan. Nah, itu juga menjadikan material atau bangunan yang di atasnya bisa retak, bisa ambles lah kalau gitu, ambles gitu ya, ambles karena ada di bawahnya itu bergeser. Nah, gitu. Itu cyclic mobility. Kemudian yang ketiga adalah lateral spreading, bergeser permukaan tanah hingga ratusan meter. Nah, itu ratusan meter, kenapa bergeser? Ya itu tadi. Jadi tanahnya itu sudah karena jenuh ya, tanah sudah jenuh dengan air gitu ya, maka terjadi pergeseran. Kalau di tebing itu terjadi longsor gitu ya. Kalau di tanah datar ya artinya di tanah tinggi tapi tidak curam gitu ya, itu bisa bergeser ratusan meter seperti yang saya contohkan tadi di perbatasan Sumedang daerah Tomo. Nah, itu namanya lateral spreading. Nah, itu tanah
bergesernya ya ratusan meter, gitu ya. Ratusan meter lumayan juga, sampai ya itu akibatnya jalan sampai bergeser gitu, jalan jadi hancur gitu. Itu lateral spreading. Nah, kemudian yang keempat, low liquefaction, adalah bergesernya permukaan lebih dari 1 kilo. Ini sangat dahsyat, lebih dari 1 kilo. Kalau di Palu itu malah berapa kilo itu? Nanti kita lihat ini ya videonya. Baik, itulah 4 jenis. Tapi biasanya yang dikenal itu ya ini low liquefaction, ya, low liquefaction. Akibat adanya low liquefaction di Palu, nah kemudian dikenallah likuifaksi ini, gitu ya, dikenal likuifaksi ini. Dan sampai sekarang masih teringat saja itu kejadian Palu, kejadian sangat besar sekali, gitu ya. Nah, gitu. Jadi ternyata kita pun pada belum tahu ya, likuifaksi itu. Nah, ya sekarang kita belajar, kita mengetahui dengan adanya mata kuliah ini, jadi tahu ya, tentang likuifaksi. Nah ini usaha manusia ya. Langkah yang dapat dilakukan untuk pencegahan likuifaksi adalah mengidentifikasi area yang berpotensi terkena likuifaksi berdasarkan pengukuran para ahli. Biasanya ahli tanah, geodesi ya, orang-orang geodesi, nah, yang mengetahui tentang tanah. Ini likuifaksi ini yang disebutkan sekarang ini ya, langkah yang dilakukan ini untuk likuifaksi yang skala tadi ya, yang skala kecil seperti ini, cyclic mobility, sunblow cyclic mobility ya, itu ini skala kecil ini ya. Gunakan fondasi yang cocok euro untuk perang teknik. Jika bangunan sudah ada, tingkatkan fondasi dan strukturnya ya, serta memperoleh dengan densifikasi pada tanah yang berpasir. Jadi kalau orang geodesi itu ya mengukur dengan disonding ya, disonding itu seperti di bor gitu ya, di bor itu diketahui ini tanahnya berpasir enggak di bawahnya gitu ya, atau kedalaman berpasirnya berapa ya gitu. Kan kalau orang yang membuat sumur itu untuk mengetahui air gitu ya, airnya di kedalaman berapa. Kalau untuk sounding itu untuk orang geodesi itu untuk mengetahui segala macam lapisan tanahnya. Nah ini beberapa hal yang perlu dilakukan pada fondasi yang berada di area likuifaksi, diantaranya tidak menggunakan fondasi dangkal kecuali setelah perbaikan tanah. Ya. Jadi kalau sudah terdeteksi tanah ini labil ya, jadi jangan sampai membuat fondasi yang hanya beberapa meter. Fondasinya harus dalam gitu ya. Tapi kan di kita ketika buat rumah itu ya yang penting fondasinya berapa nih? Fondasinya ya yang biasa saja gitu kan. Tidak diketahui bahwa itu daerah tersebut misalkan bekas rawa gitu kan. Nah, itu bekas rawa juga bisa mendatangkan likuifaksi gitu ya. Biasanya kan pada lapisan likuifaksi harus diabaikan. Tidak menggunakan tiang pancang yang rusak dan beton pratekan. Tidak menggunakan tiang pancang yang rusak. Tiang pancang yang itu ya, yang bekas, yang misalkan menggunakan besi bekas atau beton yang sudah korosi. Itu ya, untuk orang teknik ya, untuk bangunan. Kita menggunakan tumpukan baja atas dasar pertimbangan kekuatan sistem fondasi. Ini untuk Profesor Widodo.
Nah, ini juga dari UII mengatakan bahwa permasalahan yang dihadapi saat ini terkait gempa adalah diperlukannya catatan gempa untuk keperluan analisis. Sementara catatan gempa tidak tersedia secara terperinci di Indonesia. Yaitu karena memang likuifaksi itu mulai tenarnya itu setelah ada gempa Palu, ya, setelah ada tsunami Palu, ya, itu sangat dahsyat. Makanya di Indonesia baru mengenal likuifaksi itu ya setelah gempa Palu. Padahal sebetulnya likuifaksi itu sudah banyak terjadi, tapi terjadinya itu likuifaksi yang kecil ya, skala kecil ya, yang tadi ya. Jadi sunblow ya, sunblow cyclic mobility itu yang biasa terjadi ya. Kalau ini juga lateral spreading juga ada, cuman kita waktu itu tidak viral gitu ya, tidak viral, tidak rame gitu, masyarakat tahu gitu ya. Yang tahu hanya ya itu pergeseran tanah biasa gitu kan, sudah biasa. Nah, ketika gempa Palu karena saking dahsyatnya, maka orang semua mengenal ya, mengenal. Tahun 2018 Anda masih kelas berapa itu? Kelas berapa itu? Itu ya. Mungkin belum ngeh ya, belum ngeh ke situ ya. Baik, kita close dulu ya. Saya share screen. Sekarang ada videonya, saya ada videonya. Halo, terlihat nggak? Belum, Bapak. Belum ya? Oke. Baik. Sebentar. Saya ini terlihat nggak? Belum ya? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Terlihat ini video likuifaksi nggak? Terlihat, Pak. Lihat ya? Ya, Pak, terlihat. Terlihat nggak di layarnya? Terlihat, Bapak. Bapak. Ada, Pak. Kira-kira berapa kilo ini? Ya. Ini dari satelit ini. Sangat dahsyat sekali ya. Ini rumah, ratusan rumah ini bisa teraduk dengan tanah ya. Bayangkan ini dari satelit ini. Ya. Sekali lagi.
Itu dahsyat sekali ya. Kalau seperti ini nggak akan bisa ya, kita nggak akan bisa menyelamatkan kecuali terbang ke atas ya. Yang tadinya hijau ya, yang tadinya hijau, kemudian tidak hilang, dari hijau menjadi coklat, ya, semua hilang. Nah, itu ya. Kita lihat semua kan sudah ya. Sudah, Bapak. Sudah Bapak terlihat. Sudah, Bapak. Itu likuifaksi sangat dahsyat. Jenisnya yang keempat tadi ya. Jadi kalau seperti itu ya kita tidak bisa menyelamatkan. Bayangkan ya, kalau kita masuk ke dalam lumpur gitu ya. Biasanya kan kalau di danau gitu ya. Di danau itu di pinggirnya itu kan ada lumpur gitu ya. Kita masuk lumpur gitu. Itu sangat susah menyelamatkan gitu ya. Sekali ambles gitu ya, kaki kita ambles, susah ngangkatnya gitu ya. Susah ngangkatnya. Nah, itu seperti halnya likuifaksi. Jadi tanah itu bergeser dari yang tinggi ke lebih rendah gitu ya, bergeser. Dan namanya bergeser tanah lumpur gitu ya, yang sudah jenuh air, itu kan bisa menenggelamkan apa saja. Kalau tenggelam di air itu bisa terlihat. Kalau tenggelam di lumpur kan susah gitu ya. Nah, makanya ketika kejadian Palu itu banyak sekali korban yang tidak terangkat ya, tidak terangkat entah di mana ya, akhirnya ya seperti kuburan massal seperti itu ya. Jadi sangat dahsyat gitu, sangat dahsyat gitu. Baik, kita lanjut ya. Itu tadi tentang likuifaksi ya, tentang likuifaksi yang bencana, jenis bencana yang tertinggal ya. Kita lanjutkan. Sekarang lanjutkan ke lanjutan yang Rabu kemarin. Nah, ini sudah. Nah, ini ya, masih ingat ya, ini ada tas bencana ya, tas siaga bencana ya. Kemudian ini juga untuk penyelamatan kalau tidak sempat ya, tidak sempat kita menyelamatkan karena durasi gempa itu yang sangat kecil sekali dalam hitungan detik gitu ya. Dalam hitungan detik terjadi gempa yang sangat dahsyat, kita menyelamatkan di bawah meja ya, di bawah meja yang kuat ya. Nah, yang lanjutan. Nah, ini tentang longsor. Ya, tadi menurut pendapat ahli ya, tidak ada bencana sebetulnya, ada fenomena. Ya, kalau kita siap. Kita siapnya apa? Yaitu dengan mempelajari mitigasi bencana ya. Banjir datang pun sudah siap gitu ya. Karena kita sudah mengetahui bahwa daerah tersebut ada banjir. Longsor juga sudah diketahui karena di sekitar rumah kita ada tebing gitu ya. Makanya kita menghindarinya gitu ya. Sebenarnya kalau dihindari, kalau kita sudah tahu gitu ya, itu tidak akan terjadi bencana ya. Ini juga definisi bencana ya. Serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana ya. Mengurangi resiko bencana. Kalau seperti tadi likuifaksi yang
sangat likuifaksi yang sangat Bapaknya kemana ini? Bapaknya kelempar kayaknya. Iya. Belum masuk lagi nya si bapakna. Cik eta tuh. Tunggu.
Ya, gimana? Sudah terlihat Fit ya? Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Mohon Sudah, maaf. Bapak. Jadi ganti dengan laptop tadi di komputer ternyata ada masalah. Bentar. Nanti ya. Ya, saya bisa share screen lagi ya? Bisa, Pak. Ya. Baik. Tadi. Nah, ini kita percepat waktunya sampai 11:30 ya. Nah, ini mitigasi bencana lanjutannya. Belum Ini ada, mitigasi Bapak. bencana. Belum ada? Screen-nya, iya. Oh, belum ada ya. Bentar. Share screen-nya belum ada. Ini ada nggak? Sudah ada nih? Ada, Bapak. Ada, Bapak. Nah, ada ya. Ya, baik, kita lanjutkan. Ini mitigasi bencana, untuk penyandang disabilitas ya. Ini juga perlu juga ya. Jadi kita ketika ada bencana itu kita tidak, yang pertama memang menyelamatkan diri masing-masing, jiwa masing-masing ya, menyelamatkan. Tapi juga di sekitar kita kan mungkin ada saudara atau orang terdekat kita yang mempunyai kekurangan kelebihan ya, terutama untuk penyandang disabilitas, itu juga perlu diselamatkan oleh kita yang secara fisik normal gitu ya. Nah, itu juga perlu kita memperhatikannya ya. Nah, biasanya mitigasi bencana untuk penyandang disabilitas, misalkan dengan cara kita melihat kira-kira ini kalau penyelamatan kemana ini, arahnya kemana penyelamatan ya, penyelamatan. Karena kalau kita kan yang normal dengan misalkan dengan loncat, dengan arah tak beraturan pun gitu kan, bisa saja gitu kan. Nah, kalau penyandang disabilitas kan mempunyai kekurangan yang harus dibantu oleh kita gitu ya. Nah, gitu. Baik untuk disabilitas ya. Kemudian, nah ini mitigasi bencana dengan vetiver. Ini yang pada waktu itu saya pernah saya kenalkan tentang vetiver ya. Vetiver itu apa? Gitu. Vetiver itu adalah tumbuhan sejenis rumput, gitu ya, sejenis rumput yang mempunyai akar serabut yang kuat, akar serabut yang banyak, gitu ya, akar serabut yang banyak. Nah, ini vetiver namanya ya. Nanti kita lihat ya bagaimana vetiver itu. Ini yang sekarang digalakan vetiver ini. Ada yang bilang vetiver itu dari India katanya, ada yang bilang dari Eropa, entahlah. Yang jelas vetiver saat ini sudah ada di Indonesia, gitu ya, sudah ada di Indonesia. Nah, saya pun waktu 3 bulan yang lalu gitu ya, saya berkunjung ke daerah Majalengka itu, ternyata makanan ternak domba itu memakai rumput yang besar, seperti rumput, kalau rumput gajah kan rumput untuk sapi kan sudah banyak ya, sudah banyak. Kalau ini enggak, rumputnya seperti rumput gajah ya, tapi agak-agak pendek. Nah, terus lebih halus.
Jadi petani domba itu, peternak domba itu, jadi nyabit rumput itu tidak perlu repot-repot dengan rumput-rumput yang kecil ya. Kalau rumput kecil kan terus di satu babat saja sedikit gitu ya, satu babat sedikit, terus digunakan kemudian satu karung gitu ya. Kalau rumput tersebut itu katanya dari luar sih, dari luar ya, bukan asli Indonesia. Itu sekali babat aja sudah banyak gitu. Makanya dia penyediakannya itu dengan menanam rumput tersebut itu. Nah, itu. Nah, ini rumput vetiver pun dari luar ya, dari luar. Nah, ini untuk mitigasi bencana. Kenapa mitigasi bencana? Ya ketika tanahnya di sekitar tebing gitu ya, yang diantisipasi oleh kita akan terjadi longsor gitu ya, mudah terjadi longsor gitu ya. Nah, itu ditanamlah rumput ya. Saat ini banyak sekali digunakan. Kalau Anda pergi ke daerah Cisumdawu ya. Nah, itu kan ada tebing-tebing yang seolah-olah dibuat gitu ya, karena mengikis tebing yang ada gitu ya untuk jalan tol. Nah, setelah dikikis tebing tersebut kan tidak ada tanamannya gitu ya. Nah, maka untuk menghindari longsor itu ditanamlah rumput vetiver ya, vetiver gitu. Vetiver itu adalah rumput penahan longsoran. Vetiver itu bukan artis ya, tapi rumput gitu ya, rumput penahan longsor itu. Itu yang pertama vetiver. Kemudian mitigasi bencana berikutnya adalah pohon kelapa. Kenapa pohon kelapa? Ya karena pohon kelapa itu akar serabutnya sangat kuat ya. Pohon kelapa tidak mempunyai akar tunggal ya, tidak mempunyai akar tunggal yang ke bawah gitu ya, tapi dia mempunyai akar serabut yang sangat kuat ya, yang sangat kuat. Jadi bahkan bisa dibuktikan ketika terjadi tsunami, pohon yang tidak tumbang gitu salah satunya adalah pohon kelapa. Anda pernah lihat video tsunami Aceh tidak? Pernah tidak? Itu pernah ya? Itu ada seorang anak yang terbawa arus mendekap pohon kelapa ya. Ada kalau Anda buka videonya zaman dulu gitu ya, zaman dulu ketika terjadi tsunami Aceh ya. Itu ada anak Aceh yang mendekap pohon kelapa gitu ya untuk penyelamatan diri. Di saat orang lain hanyut gitu ya, dia mendekap pohon kelapa. Bayangkan ketika tsunami tersebut air sampai pohon kelapa. Dia mendekap pohon kelapa pas di bawah kelapanya itu. Berarti Anda bayangkan airnya sampai berapa meter itu. Gitu kan? Ketika tsunami airnya sampai berapa meter. Nah, anak tersebut mendekap pohon kelapa. Ya. Akhirnya pada waktu itu viral ya. Anak tersebut selamat gitu ya. Padahal banyak sekali berserakan mayat-mayat pada waktu itu ya. Tapi anak tersebut karena mendekap pohon kelapa, dia selamat. Nah, maka pohon kelapa adalah salah satu pohon yang dianjurkan untuk mitigasi bencana. Makanya kalau kita lihat ya biasanya pantai-pantai yang landai itu ya biasanya suka ada pohon kelapa. Bahkan ada lagunya nyur kelapa, nyur pohon kelapa ya. Gitu ya. Itu di pantai itu banyak pohon kelapa. Ya. Saya kalau lihat ketika lepas
pas dari Jawa menuju Bali, daerah kapal gitu ya. Namanya daerah kapal. Kalau dibalik ketika penyeberangan dari Banyuwangi ke Gilimanuk ya, Gilimanuk. Nah, di Gilimanuk itu ada desa namanya desa Kapal. Ya, kalau orang sana mungkin tahu, daerah sekitar Surabaya tahu mungkin kalau nyebrang itu ya nyebrang dari Ketapang ke Gilimanuk atau Gilimanuk ke Ketapang, di daerah Kapal itu banyak sekali sepanjang pantai itu pohon kelapa. Nah, itu sangat bagus sekali ya. Selain indah gitu ya, indah dipandang gitu ya. Nah, kemudian itu juga berfungsi untuk mitigasi bencana ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pohon yang bisa untuk mitigasi bencana adalah pohon beringin. Pohon beringin ini sangat kuat ya, cengkramannya ke tanah itu sangat kuat. Anda tahu pohon beringin kan ya? Pohon beringin. Kalau di beringin itu ya biasanya diibaratkan pohon yang kekar gitu ya, pohon beringin itu, karena akarnya melebar gitu ya, kemudian batangnya juga besar ya, batangnya besar. Nah, itu pohon beringin ya. Kemudian selanjutnya adalah cemara laut. Cemara juga tahu pohon cemara ya. Kalau cemara di kita itu yang tinggi menjulang, pohon cemara gitu ya. Tapi kalau cemara laut itu yang ke pinggir biasanya, lebih banyak cabangnya ya, lebih banyak cabangnya. Cemara laut juga akarnya sangat bagus gitu, akarnya kuat gitu ya, akar serabutnya kuat, seperti halnya beringin juga ya. Itu masih sejenis lah gitu ya, cuman adanya di pinggir laut. Nah, cemara laut biasanya selain cemara laut ada bakau ya. Nah, saat ini kan kita menggalakkan juga pohon bakau ya, pohon bakau untuk mitigasi bencana ya, di mana-mana terutama di pantai-pantai yang sudah terkikis ya, bersama-sama dengan aparat setempat, dengan dinas sosial, dengan dinas yang ada di daerah tersebut, beramai-ramai menggalakkan penanaman pohon bakau. Fungsinya yaitu untuk menahan abrasi juga ya, menahan abrasi. Nah, itu pohon bakau ya. Nah, gitu. Nah, ini tadi yang pertama ya, ada mitigasi bencana untuk penyandang disabilitas ya. Ini prabencananya. Ini untuk penyandang disabilitas ya, yang pertama itu komunikasi risiko yang akan dihadapi dan cara mengatasinya. Komunikasi penting ya, komunikasi penting. Jadi ketika ada penyandang disabilitas, mungkin disabilitas itu ada yang keterbatasan dari bicara, ada keterbatasan dari pendengaran ya, ada keterbatasan dari fisiknya ya, disabilitas itu. Jadi yang terpenting adalah komunikasi. Kalau misalkan pendengaran yang terganggu, komunikasi ini dengan bahasa isyarat misalkan ya, itu nanti kalau jadi kan bencana itu tidak setiap waktu datang gitu ya, tapi sekali-kali. Nah, karena sekali-kali itulah kadang kita harus memberitahu kepada penyandang disabilitas tersebut. Kalau kodenya misalkan kalau yang tunarungu ya, tunarungu
Misalkan kodenya seperti ini misalkan ya. Nanti kalau seperti ini harus pergi ke sini gitu kan, ke area sini gitu. Atau kalau misalkan yang tunadaksa, nanti kalau misalkan akan terjadi ini, misalkan terjadi ini, harus buru-buru menyelamatkan dengan memakai kursi rodanya misalkan ya. Lewatnya lewat sini gitu kan, seperti itu. Jadi mengkomunikasikan. Nah, jadi komunikasi sistem peringatan sesuai dengan jenis disabilitasnya. Kemudian petakan kebutuhan saat dan setelah bencana. Tingkatkan keamanan rumah dan ruang publik. Keamanan rumah ya terutama barang-barang atau benda-benda yang memungkinkan jatuh, memungkinkan berbahaya ketika kita penyelamatan gitu ya. Nah, itulah prabencana ya. Kemudian saat bencana disabilitas itu jauhkan dari lokasi, segera jauhkan gitu kan. Yang pertama itu jauhkan dulu. Ya, maka setelah komunikasi gitu ya, ketika jadi bencana jauhkan dari lokasi segera mungkin gitu kan. Karena keterbatasan ya, maka kita bantu. Terus fokus pada korban sendirian belum dapat pertolongan. Nah, ketika ada hanya satu orang misalkan yang sedang yang disabilitas, yang sedang terdiam gitu kan, itu fokus ke orang yang sendirian. Kalau yang di antara banyak orang mungkin sama-sama menolong gitu ya. Jadi kita harus memilah mana ini yang kira-kira tidak ada, yang sangat membutuhkan pertolongan, yang tidak ada yang menolong. Nah itu gitu ya. Kalau yang banyak di antara banyak orang ya tentu banyak penolongnya gitu ya. Kemudian bawa ke pengungsian atau rumah sakit bila terjadi hal-hal yang mengakibatkan luka atau sebagainya. Nah kemudian beri konseling, terapi. Jadi kita sesama korban juga ya, terutama yang disabilitas itu ya, harus dibesarkan hatinya. Itu. Kemudian pasca bencananya libatkan dalam posko layanan bencana, tingkatkan pelatihan penyelamatan diri, beri konseling untuk minimalisir trauma. Ya, tentu yang namanya ada bencana itu tidak hanya orang yang disabilitas ya, yang sehat pun ya trauma, seperti saat bencana Cianjur juga dari Al-Ghifari mengirimkan tenaga ke sana ya untuk memberikan membesarkan hatinya ya gitu ya, agar terutama anak-anak ya. Al-Ghifari di sana mendirikan sekolah darurat ya. Kemudian ya alhamdulillah bisa digunakan dan sampai saat ini gitu ya, mendirikan tenda besar, kemudian sampai saat ini digunakan, dan kemarin juga mengirimkan buku-buku dan Al-Qur'an yang dibutuhkan gitu ya. Ternyata begitu pentingnya gitu ya yang dibangun Al-Ghifari itu ya, tenda yang menjadi sekolah darurat, karena katanya di daerah tersebut untuk sekolah saja 2 kilo, sudah 2 kilo sekolahnya hancur gitu ya. Jadi betul-betul sangat dibutuhkan. Baik, lanjut selanjutnya. Nah ini adalah penanaman vetiver ya. Ini Anda tahu alatnya apa ini? Anda tahu alatnya apa ini yang digunakan? Ada yang tahu ini alat apa ini? Kayak bor tanah gitu. Apa? Anda sudah tahu ya? Anda sudah tahu karena pada waktu itu praktek ya. Ya, ini bor biopori ya.
Nah, ini bor biopori ini manfaatnya ya tidak hanya untuk biopori saja ya, untuk memudahkan ketika kita menanam gitu ya, menanam ini untuk udah satu kali putaran, bahkan mungkin ya 3 kali putaran lah, 3 kali putaran sudah lobang gitu ya, apalagi tanahnya tanah gembur ya. Nah, ini untuk penanaman vetiver. Coba Anda lihat itu. Ini kan tebing ya, tebing di bawahnya jalan. Ini bukan jalan tol ini, tapi jalan biasa ya. Nah, ini sangat curam ya. Nah, kalau seperti ini kan rawan longsor. Makanya ditanam ini vetiver gitu ya. Nah, ini vetiver. Jadi Anda sudah tahu itu yang digunakan bor biopori ya, bor biopori. Nah, itu salah satu mitigasi bencana ya, mitigasi bencana dengan penanaman vetiver gitu ya. Nah ini kenapa vetiver? Ini dari daunnya. Ini kayak apa manfaatnya ya, manfaat vetiver ya. Ini dari daun. Ternyata bisa menyerap karbon gitu ya. Bagus gitu kan, menjadi udara yang sehat. Nah, dari daunnya. Kemudian bisa menjadi pakan ternak. Nah, yang saya ceritakan tadi menjadi bisa untuk makan ternak domba. Ya. Mengusir hama. Kenapa mengusir hama? Ya. Karena di antara pohon-pohon lain gitu ya. Itu di antara pohon lain itu kalau ada vetiver itu tidak akan terjadi. Jadi hamanya itu nggak tahu gimana gitu. Hamanya itu jadi menghindar gitu, menghindar. Entah mungkin karena ini juga ya, ada zat apa gitu ya. Seperti ini kan menyerap karbon juga gitu ya. Ternyata banyak fungsinya ini, banyak manfaatnya. Kemudian bahan atap rumah seperti kalau di Sunda erih ya, seperti erih ya. Jadi bisa juga ternyata untuk atap rumah. Kalau rumah rumah yang atapnya itu ya, yang atapnya pakai hatep kalau bahasa Sunda mah. Rumah yang atapnya pakai bukan ijuk, bukan, pakai daun-daunan. Kalau di Sunda daun erih gitu kan. Ini juga bisa dari daun vetiver ya. Terus bahan dasar kertas bisa gitu? Ya mungkin bisa ya. Ternyata bisa gitu dari daun vetiver itu bisa menjadi bahan dasar kertas ternyata gitu. Nah, ini Anda lihat ya. Kalau di foto ini nih ditanamnya ini di antara tanah. Nah, ini misalkan ini ada pergerakan ya, ada pergerakan. Ini karena curah hujan, kemudian ada pergerakan. Nah, ini tanah yang labil ini akan tersangkut ya, akan tertahan oleh vetiver ini ya, akan tertahan. Nah, kemudian setelah tertahan akan seperti ini gitu ya. Padahal tanaman rumput ya, padahal tanaman rumput bukan tanaman besar. Tapi kalau memang ditanam dengan baik gitu ya, ditanam dengan banyak itu akan menahan gitu ya, menahan longsoran. Nah, jadi akarnya itu mencegah longsor dan banjir. Nah, ini tertahan gini ya. Nah, ini kan sangat dimengerti ya ini ya gambarnya ya. Nah, ini ketika tanahnya turun, tertahan ya. Nah, kemudian membuat landai ya. Memperbaiki kualitas air. Nah, karena akarnya yang banyak gitu ya. Tentu di mana banyak akar itu air akan terserap gitu ya. Akan terserap. Kemudian ketika sudah terserap, kemudian ketika terjadi musim panas gitu ya. Ini kan lembab gitu ya. Makanya air di permukaan tanah itu terjaga ya kualitasnya. Melindungi infrastruktur ya tentu kalau di sekitar ini ada
infrastruktur ya terselamatkan dengan adanya vetiver ini ya. Menyerap racun ternyata seperti pohon yang apa penyerap O2 tuh, pohon apa tuh yang namanya, yang seperti kalau tahun-tahun sebelumnya itu sempat viral itu pohon lidah mertua yang seperti itu ya. Lidah mertua itu kan penyerap racun. Nah ini juga vetiver juga ternyata bisa menyerap racun, menyuburkan tanah tentu dengan banyaknya akar gitu ya, banyaknya air tentu akan subur gitu. Nah ini kemanfaatannya pohon kelapa akar serabut ya, penghalang tsunami ya, makanya biasanya di pantai ditanamnya. Kemudian mencegah terjadi abrasi di pantai ya, itu menahan ombak. Dan tentu kalau ombak besar juga adanya kelapa jadi tertahan gitu. Mencegah terjadinya erosi di lereng ya. Kemudian mangrove juga seperti itu. Nah, menjaga kestabilan garis pantai. Jadi kalau pantai ada pohon mangrove ya atau bakau itu bertahan di situ. Biasanya kalau tidak adanya pohon mangrove ya terus abrasi terus. Jadi garis pantai itu kok tambah ke sini gitu kan biasanya. Kok garis pantainya tambah ke sini? Tapi kalau ada mangrove, memang mangrove ditanam di situ ya sudah di situ aja. Jadi garis pantai tetap di situ. Bertahun-tahun ada di situ gitu. Kemudian mereduksi gelombang tsunami. Ya tentu gelombang tsunami mencegah abrasi juga sama, menahan lumpur juga. Lumpur dengan adanya akar bakau kan tahu ya. Anda kan tahu akar bakau ya yang bercabang-cabang itu ya, air laut pasang, mau air laut surut juga ya, itu tertahan oleh akar-akar yang mencengkram gitu ya. Nah, pohon beringin pun sama, beringin laut sama juga ya. Cemara laut, beringin sama cemara laut sama, hampir samalah gitu ya. Gitu. Meningkatan agregasi struktur, menguatkan ya. Struktur tanah itu jadi kuat gitu. Memperbaiki unsur hara. Oh, ternyata unsur haranya jadi stabil oleh cemara laut itu ya. Ya sama saja. Kemudian, nah ini macam-macam bencana. Kemudian ini bencana terus ini ya. Nah ini ada katakan bukan gempanya, tetapi bangunannya yang menyebabkan korban jiwa. Betul tidak? Ya betul ya. Kadang kalau gempanya gempa bisa bertahan gitu ya. Tapi yang menyebabkan korban jiwa itu karena bangunan yang roboh ya, bangunan yang hancur. Kemudian orang yang ada tertimpa ya, terjadilah korban. Kalau gempanya sebetulnya tidak ya. Ya tadi juga fenomena alam ya, bukan bencana sebetulnya, fenomena alam karena makhluk sebagai manusia itu tidak siap, maka terjadilah bencana yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Ya. Nah, kemudian seperti rumah Gadang, Abau, rumah Aceh, rumah Woloan, Minahasa. Kemudian ini rumah-rumah ini ya, rumah-rumah adat ya, rumah adat. Sebetulnya tadi di komputer ada gambar-gambar rumahnya ya. Nantilah kita perkenalkan. Ada rumah-rumah adatnya. Namun karena tadi untung di laptop ini ada materi juga, tapi yang lebih lengkap tadi sebetulnya di komputer ya. Nah ini rumah Sunda juga ada ya, rumah Sunda ya. Rumah Sunda yang rumah panggung ya.
Seperti ada gambarnya itu, ada fotonya ketika terjadi gempa kemarin di Cianjur itu, ada rumah yang bertahan. Ternyata rumah panggung, rumah ada tunda gitu ya. Nah, kemudian ini Barataga tahan Jakarta yang rumah tahan gempa. Kalau ini rumah dom itu modelnya ya, modelnya. Ini yang dibuat oleh Profesor Insur Nizam MSc PhD di Prambanan ya. Itu ada di sana perkampungan, jadi bahkan jadi wisata. Ya, rumah dom ya, rumah dom. Itu rumahnya seperti rumah Teletubbies ya. Kalau Anda lihat Teletubbies itu, jadi rumahnya itu berbentuk seperti keong gitu ya, seperti keong setengah lingkaran gitu ya. Nah, itu rumah dom gitu ya, disebutnya rumah dom. Rumah Barataga yang desainnya desain dom gitu ya. Seperti Anda mungkin pernah dengar tenda dom. Tenda dom itu yang seperti apa? Yang seperti setengah lingkaran gitu ya, setengah lingkaran. Nah, gitu. Kemudian ya seperti itu. Jadi usaha manusia karena sering terjadi gempa, maka membangun rumah-rumah tahan gempa. Kalau zaman dulu itu ada rumah-rumah adat seperti ya di Sunda juga ada gitu ya, rumah-rumah rumah adat Sunda seperti rumah panggung gitu ya. Tapi rata-rata rumah panggung itu yang kuat ya, seperti rumah gadang juga Minangkabau itu kan panggung juga. Rumah Aceh sama. Kemudian rumah Minahasa juga. Nanti Anda lihat ya rumah Minahasa seperti apa. Itu tetap rumah panggung. Terus rumah yang di Lombok itu, rumah Lombok terkenal juga. Rumah Sasak. Rumah Sasak ya. Itu juga panggung juga ternyata ya. Nah, kalau di di Jepang juga, yang digalakkan di Jepang karena Jepang itu sering terjadi gempa, itu juga ternyata rumah panggung gitu ya. Nah, ini Barataga adalah rumah bukan panggung ini. Rumah yang dikuatkan pondasi dan tiang-tiangnya. Jadi tiang-tiang itu saling terikat. Tiang-tiang saling terikat ya. Nah, nanti saya perlihatkan foto-fotonya, foto-foto rumahnya ya. Mungkin untuk pertemuan berikutnya ya, sekilas foto-foto rumah rumah Barataga. Jadi rumah Barataga itu rumah yang didesain untuk tahan gempa ya. Baik itu dari struktur pondasinya ataupun struktur dari tiang-tiang pengaitnya gitu ya. Kalau desainnya ada yang seperti rumah biasa ataupun seperti rumah dom yang ada di Prambanan gitu ya. Rumah dom gitu. Ya, itulah musibah terjadi karena ulah manusia, yaitu karena dosanya. Ini kalau dikaitkan dengan agama ya, dosa apa gitu ya, dosa apa ini gitu kan. Seperti dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu, maka ia disebabkan oleh perbuatan tangan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Surat Asy-Syu'ara ayat ke-30. Jadi betul tadi fenomena alam. Fenomena alam ya, tidak ada bencana alam. Fenomena alam apabila manusia tersebut sudah siap, kita mempelajari mitigasi bencana. Ketika terjadi bencana, kita sudah siap, tidak akan ada bencana ya. Yang ada
hanya fenomena alam. Demikian yang bisa disampaikan untuk pertemuan kali ini. Berarti saat ya. Demikian Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.